Ini saya akan memberikan 5 tips. Ada 5 tips yang perlu dipahami oleh kita semua sebagai guru dan orang tua. Ya, di share ya. Nih, apa saja ya kira-kira yang perlu dipahami antara guru dan orang tua? Ya, yang pertama perlunya pemahaman guru bahwa apa yang harus kita lakukan. Guru maupun orang tua perlu memahami hal ini. Yaitu yang pertama, bahwa selama ini tugas-tugas guru di sekolah itu memberikan pelajaran, mengajar dari jam 7 sampai jam 10 dan terus melakukan. Tapi selama COVID tidak ada terjadi pembelajaran. Dan akhirnya anak-anak belajar di rumah. Ya, yang perlu diperhatikan yaitu bahwa itu bukan memindahkan tugas intinya. Kalau kita tahu semuanya bahwa tugas pendidikan pertama dan utama itu adalah di keluarga, di rumah. Jadi kadang-kadang itu tadi selama beberapa yang lain, beberapa kemarin saya dengar bahwa aduh orang tua capek, orang tua pusing. Biasanya gurunya yang mengajar, tetapi sekarang dibebankan ke orang tua. Sampai ada juga orang tua yang memprotes untuk minta diskon itu SPP. Ya, karena gurunya enggak ngajar, yang ngajar orang tua. Nah, perlunya dipahami, kita perlu memahami baik orang tua maupun guru bahwa ini bukan memindahkan tugas, karena itu memang tugas kita semua, guru dan orang tua. Nah, orang tua berhak atau berkewajiban mengajar, mendidik anak-anaknya, karena seperti apa ya? Seperti yang bahwa pendidikan pertama dan utama itu adalah dalam keluarga. Ya. Jadi seakan-akan jangan guru memberikan tugas banyak untuk 1 minggu dan harus dikerjakan, dan orang gurunya minta pertanggungjawaban orang tua, minta laporannya. Nah, jangan sampai ini membebankan orang tua bahwa itu pindah tugasnya kepada orang tua. Tetapi seperti tugas-tugas menulis, memberikan tugas-tugas menulis 1 lembar buku, membuat tugas-tugas matematika, dan akhirnya ini beban orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak di rumah. Nah, jangan sampai hal ini berpikiran bahwa ini tugas guru dipindahkan kepada orang tua. Sebaliknya orang tua harus memahami tadi bahwa inilah pendidikan utama dan pertama itu ada di dalam keluarga. Oleh sebab itu, bukan tugas akademis yang diharapkan saja, tetapi orang tua itu bisa mengajak anak-anaknya melakukan pekerjaan-pekerjaannya di rumah. Ya, misalnya orang tua sedang mencuci. Anaknya diajak mencuci. Cuci bajunya sendiri, cuci sepatu sendiri, kaos kaki sendiri. Nah, itulah pembelajaran. Jadi PAUD pindah di rumah. Belajar mencuci baju, keterampilan, ya. Kemudian kira-kira orang tua sedang membereskan kamar, membereskan mainan, benda-benda yang tidak dipakai. Anak-anaknya diajak. Dan di situ anak belajar sesuatu untuk membersihkan. Itu kegiatan praktis di rumah. Misalnya anak mencuci baju dan menjemur. Apapun yang dikerjakan orang tua, dikerjakan bersama-sama dengan anak. Itulah kegiatan pembelajaran kehidupan, keterampilan. Nah, jadi berikan anak memotivasi kegiatan yang perlu dikerjakan di rumah, tidak harus kegiatan yang akademis tadi. Nah, itu tips pertama, yaitu harus memahami. Sama-sama orang tua dan guru memahami itu adalah pembelajaran juga. Pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, bagaimana saat mencuci,
saat membereskan mainan, bagaimana harusnya, itu juga pembelajaran. Nah, itu perlunya diberikan pemahaman kepada orang tua juga. Dan guru juga, oh itulah sebagai laporan. Misalnya anak mencuci baju, laporannya apa? Ya udah, mungkin ada fotonya anak sedang mencuci baju, menjemur baju, itu menjadi laporan untuk perkembangan anak. Dia sudah sampai tingkat di mana? Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan akademis saja. Yang kedua, hal apa yang perlu diperhatikan? Yang kedua, perlunya ada komunikasi. Ya, perlunya ada komunikasi antara guru dan orang tua. Komunikasi yang bagaimana? Nah, baiknya dengan kegiatan anak di rumah, tadi orang tua melaporkan foto kegiatan anak di rumah, perlunya juga ada komunikasi. Komunikasinya bukan hanya sekedar dengan anak, oh bagus, hebat, tetapi tanya prosesnya. Bagaimana Bu prosesnya anak bisa melakukan demikian? Tanya kepada orang tua, adakah ibu kesulitan? Adakah ibu mengalami kesulitan, kendala? Nah, kalau ada berarti perlulah sama-sama bagaimana mungkin kita kasih masukan. Bagaimana anak di rumah? Bagaimana anak bisa mau melakukan hal ini? Nah, ada komunikasi. Komunikasi ini dengan orang tua, bukan dengan anaknya. Ya, anak pasti ya melakukan apa yang diperintah guru. Nah, perlunya ada komunikasi terus. Nah, pertanyaannya selama ini bagaimana komunikasi ibu-ibu di rumah dan kepada orang tua di rumah? Apakah bagaimana cara komunikasinya? Kalau daerah-daerah tertentu masih bisa kunjungan, masih bisa ya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tapi bisa bertemu. Nah, itu masih bisa dilakukan. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan pakai WA, ada WA group, tapi komunikasi juga dengan orang tua. Jangan-jangan orang tua itu juga ya mengalami kesulitan, mengalami hambatan. Bagaimana menghadapi perkembangan anak? Biasanya itu anak itu lebih patuh kepada gurunya daripada orang tua. Kenapa? Kadang itu orang tua capek, orang tua bisa stres, orang tua stres juga. Bagaimana ini jangan sampai tadi kurang memahami jadi merasa beban. Ya, merasa beban dikasih tugas ibu guru ini dan harus melaporkan ya. Jadi saling sama-sama jangan sampai hal itu terjadi. Kadang sampai juga karena itu perlu juga pemahaman orang tua untuk orang tua bisa mengirim perkembangan anak laporan-laporan untuk menjadi rapor ya. Jadi itu perlunya komunikasi. Ya, selanjutnya perlunya apa? Perlunya juga dukungan. Nah, tadi selain ada memahami, komunikasi, dan ada dukungan-dukungan. Dukungan apa? Ya, dukungan-dukungan apa yang perlu? Ya, perlunya dukungan guru. Oh, tadi kalau orang tuanya mengalami kesulitan menghadapi anak ini begini-begini, ini gimana? Orang tua juga sibuk melakukan hal ini, itu masih harus memberikan laporan. Orang tuanya capek, orang tuanya tidak bisa bagaimana caranya ini mengajar kayak ini ya. Nah, tapi perlunya dukungan. Guru memberikan dukungan pada orang tua melalui apa? Tadi komunikasi lewat WA group ya. Kita bisa ngadakan parenting yang lewat WA secara pribadi bisa mungkin berempat. WA group sekarang juga bisa 4 orang. Ya, bisa ngomong orang tua dan anak masing-masing. Pernahkah ibu-ibu telepon, miss call misalnya? Video call bersama orang tua dan anaknya. Bagaimana, apa kabarnya, apa yang sudah dilakukan, jadi paham kondisi anak di rumah. Nah, pernahkah ibu teman-teman lakukan? Itulah perlunya dukungan guru, bukan hanya sekedar guru memberikan
materi, kepada bahan-bahan yang harus dikerjakan. Jangan sampai anak itu justru malah stres di rumah karena melakukan tugas-tugas yang tidak yang harus dikerjakan, yang tidak mungkin sesuai moodnya anak hari itu, tapi harus memberikan laporan. Akhirnya orang tua masa ini tugas bu guru loh, harus dikerjakan, harus laporkan ke hari ini. Padahal anaknya mungkin masih mau main ya. Jadi itulah perlunya dukungan-dukungan guru untuk memberikan tadi ya, memberikan memecahkan masalah yang ada kan bersama-sama. Ya, memang banyak muridnya, tapi bagaimana ibu-ibu teman-teman bisa menyiasati. Mungkin hari ini komunikasi dengan siapa, besok komunikasi dengan siapa, yang memang perlu paket, ya itu memang resiko, ya mesti perlu ya perlu ya ini korban, ya sekolahnya perlu korban bagaimana hal ini bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai orang tua dibebani, gurunya santai-santai karena ini sudah tugasnya tugasnya sudah diserahkan kepada orang tua. Guru hanya menerima laporan saja, tidak seperti itu ya. Nah itulah perlunya dukungan-dukungan jika orang tua mengalami stres, mengalami masalah dalam menangani anak-anak mereka, gitu ya. Ya itu tips yang ketiga, perlunya ada dukungan. Kemudian tips yang selanjutnya, ya ada 4. Yang perlu lagi apa? Nah, jadi perlunya berbicara dari hati ke hati. Ya, tadi orang tua sudah banyak mengalami masalah selama COVID-19 ini. Mungkin orang tua nggak kerja, ya mungkin kebutuhan juga tetap berjalan banyak. Anak-anaknya di rumah banyak harus makan makanan. Tiba-tiba saya pernah sering dengar karena anak-anak di rumah, adiknya, kakaknya semua ada di rumah selama sehari itu lapar terus, ya enggak? Ya tak? Lapar terus, bikin kue mah, bikin ini, masak ini, sering mau makan. Jadi kebutuhan banyak. Membuat orang tua gelisah, banyak masalah. Sudah ada tadi tugas-tugas yang dari bu guru yang harus dikerjakan. Aduh, orang tua banyak persoalan masalah. Nah, tadi selain ada parenting, ada dukungan-dukungan yang harus diberikan ke kita, guru, maka perlunya berbicara dari hati ke hati. Ya, harus ada kalanya guru dan orang tua harus mengadakan tadi percakapan. Ya tadi kalau bisa berkunjung, tetap jaga jarak dan pakai masker. Kalau juga bisa berkunjung, berkunjunglah bergantian. Daerah-daerah tertentu masih boleh, masih bisa. Ya, jadi bergantian. Hari ini dengan siapa, besok dengan siapa dan seterusnya itu tadi. Ya, nah, kemudian bagaimana selanjutnya perlunya tadi masalah apa mungkin? Nah, itu tadi perlu bicara dari hati ke hati. Dan tanyalah perkembangan anak di rumah. Bagaimana perasaan anak di rumah ya? Kalau mungkin anaknya juga stres bu, dimarahi bapaknya terus. Nah itulah perlu pertolongan. Ya perlu bagaimana peran guru ini di sini. Ya tugasnya bukan mengajar di kelas saja, tapi inilah perlunya. Jadi bagaimana anak ya perasaan anak selama ini, waktu mengajar ini gimana bu, dan semua proses-proses kegiatan yang di rumah itu ditanyakan. Itu juga menjadi masukan kita melihat perkembangan anak, menjadi laporan-laporan perkembangan anak, ya. Jadi bukan hanya sifat akademis saja. Ya, jadi bagaimana itu perlunya berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan guru. Ya, kesulitannya apa? Mungkin anak seneng apa bu? Ya, anaknya seneng apa ya? Anak seneng mau ini nih. Padahal tugasnya ini, tapi dia ini, itu kan ketahuan. Kita tahu, oh anaknya mau minatnya ke sini. Jadi perlunya gitulah. Kadang-kadang tugas yang diberikan bu guru juga sangat berat. Mungkin tidak sesuai dengan perkembangan anak, usia anak. Nah itu kadang, makanya perlunya tadi, perlu bicara dari hati ke hati. Entah lewat daring, lewat telepon, lewat WA group, atau kunjungan tadi.
Ya, perlunya. Ya, sepertinya waktunya ini ya, waktunya sudah mau ini nanti kalau memang eh, waktunya udah ini kita nanti istirahat dulu gitu ya. Nah, nah itu tips yang keempat. Ya, sepertinya waktunya sudah mau habis ya. 40 menit sementara. Ya. Nah, sudah muncul yang slide kelima ya? Sudah, Muncul? Bu. Iya. Oke. Yang kelima. Nah, ini tips yang terakhir. Tadi kalau yang pertama kita harus mengingat perlunya pemahaman antara orang tua dan guru bahwa ini bukan hanya memindahkan tugas, tapi tugas bersama-sama. Tugas pertama dan utama itu dari orang tua atau keluarga. Nah, inilah menyadarkan orang tua bahwa ini tugas keluarga. Ya, sekarang memang di rumah perlunya waktu orang tua di rumah. Waktu-waktunya anak-anak dan orang tua itu di rumah, tinggal di rumah bersama-sama, kesempatan anak bersama-sama dengan orang tua. Nah, berilah anak itu beri anak itu kebebasan, ya. Berikan anak itu kebebasan. Yang terakhir tips yang ketat. Apa ya maksud kebebasan? Apakah kebebasan udah sudah biar aja dibebaskan selama 2 bulan, 3 bulan biar anak semaunya sendiri, tidak diberikan satu tugas-tugas atau bukan hanya jukan seperti itu juga. Tapi kebebasan yang bagaimana? Ya, kebebasan yang bagaimana yang perlu ya? Berikan anak itu bebas menentukan pekerjaan yang dilakukan di rumah. Ajak anak diskusi. Apa yang kamu akan lakukan hari ini? Kamu mau ngapain? Nah, perlunya orang tua memahami hal demikian. Bukan harus mengerjakan tugas guru, harus mengerjakan tugas guru yang diberikan. Ya, itu namanya kita tidak memberikan kebebasan. Selama anak di rumah, biarlah anak-anak melakukan pekerjaan apa yang di rumah tadi maka kita memberikan pengertian pada orang tua. Belajar sesuai dengan minat anak di rumah, ya, melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang dipilih sendiri di rumah, tapi perlu arahan, perlu ada kontrol dari orang tua maupun dari guru, apakah itu tepat dan harus dilaksanakan di rumah sesuai dengan usia anak. Ya, tetap ada pengawasan dari orang tua dan guru. Tapi maksudnya apa? Tadi, ajaklah diskusi. Hari ini kamu mau mengerjakan apa? Ya, selama anak itu misalnya, oh ini ada motivasi dari guru harus mengerjakan hal ini. Kalau anak tidak minat, mau apa kamu? Mau buat apa? Oh aku mau main ini dulu. Berilah kesempatan anak mau menunjukkan ide-idenya. Ya, ingat pembelajaran kita itu pembelajaran yang memberikan anak itu berinisiatif, tidak berpusat pada guru, tapi berpusat pada anak. Itu intinya. BCCT bisa diterapkan di rumah bersama orang tua, bukan hanya di kelas saja. Nah, itu yang perlunya teman-teman guru memahami hal ini. Ya, di rumah juga ada sentra main peran, sentra persiapan, sentra bahan alam. Ya, dipersilakanlah anak punya ide sendiri, melaksanakan sendiri, menyelesaikan sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, itu perlunya pemahaman tadi antara orang tua dan guru. Jadi intinya, kenapa kita harus memberikan kebebasan kepada anak? Nah, karena seperti filosofi dari seorang tokoh kita, namanya Pak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu memberikan memberikan pengasuhan, ya, bahwa kita itu mengasuh itu semuanya, asuh semua di sikap pengetahuan keterampilan anak itu ditolongi oleh seorang pengasuh. Ya, sistem pembelajarannya sistem among, sistem ngemong bahasa Jawanya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengasuh mereka, bukan hanya mengejar saja, tetapi harus mengasuh, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Dan beliau berpendapat anak itu harus memiliki kemerdekaan belajar.
Apa itu pengertian merdeka belajar? Merdeka belajar itu bermakna bahwa kemerdekaan belajar yakni memberikan kesempatan anak sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya dalam dia belajar, ya, dan yang menyenangkan, menggembirakan, tidak membuat anak itu stres, ya. Nah, kita harus memperhatikan tadi bagaimana anak itu, tadi kemauan anak, ya, tidak memaksa anak untuk mempelajari sesuatu hal. Jadi itu perlunya anak diberikan kebebasan. Itulah kemerdekaan belajar. Kalau teman-teman mengikuti juga daring-daring yang lalu sebelum-sebelumnya, itu sekarang boomingnya diingatkan kembali para guru untuk mengingat kembali bahwa ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Buat anak itu merdeka belajar. Artinya apa? Tadi, beri anak inisiatif. Anak memecahkan masalah. Dia menyelesaikannya. Dia mengambil keputusannya. Nah, itu bebas. Kenapa? Dia, anak itu sendiri. Bukan, kamu harus ini. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Kamu harus begitu dan begitu dan seterusnya. Itu penekanan guru. Tapi pembelajaran sekarang, baik di rumah maupun di sekolah, baik orang tua maupun guru, memahami hal ini. Anak perlu diberikan kebebasan. Kenapa? Kalau kita melihat Piaget, Maria Montessori, itu filosofinya juga. Anak mampu dapat menemukan pengetahuannya sendiri. Anak itu bisa, anak itu pembelajar yang aktif. Anak memiliki rasa ingin tahu yang aktif, yang besar. Anak itu bisa tadi menemukan sesuatu pengetahuan dengan sendirinya. Nah, perlunya tadi guru hanya memfasilitasi, guru dan orang tua memotivasi, menolongin, membimbing jika perlu, menolong jika perlu, membantu jika perlu. Nah, tapi beri anak itu kebebasan. Beri anak itu menentukan sikap, memutuskan suatu masalah yang dihadapi. Nah, perlunya itu memotivasi anak itu. Nah, itulah anak belajar, kita mempersiapkan anak untuk berpikir kritis, berpikir tinggi untuk kehidupan selanjutnya. Usia ini, teman-teman, ingat 0 sampai 6 tahun, masa peka. Masa di mana itu perlu dirangsang. Kalau kita siap untuk sampai matang 6 tahun ini, maka untuk pendidikan selanjutnya, anak akan siap menghadapi hal-hal yang lebih penting, lebih tinggi, lebih perlu diselesaikan masalahnya. Nah, itulah perlunya. Itu pengertian merdeka belajar. Nah, kira-kira contoh tadi, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Anak kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara berpikir, yaitu jangan sampai melapori anak untuk disuruh mengakui buah pikiran orang lain, ya. Tapi biasakan anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Nah itu, camkan pernyataan ini penting sekali. Nah, contoh anak, kita melihat anak itu mau melakukan, dia menyusun-nyusun, merangkai-rangkai Lego-Lego ini, dan akhirnya bisa berkembang. Dan kalau kita lihat perkembangannya, maka itulah muncul ide-ide anak itu, muncul ide-ide anak, sehingga berkembang baik. Ya. Jadi tadi kalau kita melihat ini satu anak itu yang saya contohkan di sini. Ya. Awalnya mungkin dia baru sedikit, dia susun-susun, dia rangkai, dia punya ide sendiri, dia ngomong sendiri. Nah, itulah perkembangan bahasa. Ya, guru atau orang tua memperhatikan hal ini. Ya, dia bisa menyusun, dia bisa, itulah idenya. Kalau kita beri kesempatan anak untuk terus mengembangkan pemikirannya, buah pemikirannya, maka lama-lama akan berkembang. Dia muncul ide-ide baru, dia muncul menciptakan sesuatu yang baru. Itu kenapa?
Karena tadi ada terus rangsangan, ada memberikan anak itu memberi kebebasan untuk memunculkan idenya. Kita orang tua mengarahkannya saja. Kalau memang tidak cocok, baru dibalikkan. Oh, apakah demikian? Apakah begitu? Menurut kamu apakah seperti itu? Coba kamu lakukan. Ya, jadi berikannya bukan gitu. Kalau mobil tidak seperti itu, tidak modelnya seperti ini. Nah, kadang-kadang orang tua begitu. Pemikiran anak dan orang tua berbeda. Oh, tidak. Tapi berikan kesempatan anak untuk kita terus memberikan kesempatan sehingga berkembang. Nah, coba diperhatikan. Akhirnya dia memunculkan, oh ini mungkin robot, oh ini mungkin helikopter, oh ini apa, berkembang dan seterusnya. Dia akan tambah. Fasilitasi kita apa? Ya tambahkanlah mungkin kepingan Lego lagi, supaya dia semakin membuat sesuatu hal yang luar biasa. Ya, nah itu kadang kita nggak ngerti, kadang kita juga susah untuk mau merangkai-rangkai, tetapi anak punya ide. Itulah bahwa anak itu mampu, anak itu bisa melakukannya sendiri. Nah, anak itu bisa berkembang dengan baik, tapi tadi rangsangan dari guru maupun orang tua perlu diberikan. Nah, jadi itu lima tips yang tadi, ada 5 tips yang perlu dipahami. 1, jangan sampai jangan sampai orang tua dibebani bahwa tugasnya dipindah padahal sudah bayar SPP dan seterusnya. Tetapi biarlah orang tua maupun guru tadi bukan memindahkan tugas, tetapi tugas bersama-sama, dan guru tidak harus memberikan tugas yang banyak yang harus dikerjakan cara tugas akademis, bukan itu. Tapi orang tua bisa tadi kegiatan-kegiatan di rumah apa yang dilakukan, itu yang membuat laporan, yang dilaporkan menjadi laporan perkembangan. Ya, ingat ya bahwa bukan hanya kognitif saja, tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau anak di rumah akan belajar tentang huruf dan angka, ya silakan, karena itu minatnya. Kalau pembelajaran yang berminat anak, itu menggembirakan, pasti itu akan memberi semangat anak. Dan itu akan dulu. Yang pertama tadi ya, jadi kita harus memahami baik orang tua maupun guru bahwa itu bukan memindahkan tugas yang banyak dan memberikan beban kepada orang tua. Tapi tadi orang tua bisa melakukan kegiatan, mengajak anak-anak melakukan kegiatan di rumah. Yang kedua, perlunya komunikasi. Perlu dikomunikasi kepada orang tua. Bukan hanya, oh hebat kamu, tapi tanyalah, prosesnya bagaimana ya, kok bisa melakukan ini? Telepon ke orang tuanya, japri atau gimana, atau kunjungan. Tanya, apa ya bagaimana proses, kita ngerti pengetahuan yang dimiliki anak. Bagaimana dia ngomong, bagaimana idenya apa. Wah, luar biasa sekali kalau memang kita melihat prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hanya hasil, Bu, ini hasil karyanya si A. Wah, padahal itu yang ngerjakan orang tua. Padahal yang ngerjakan kakaknya, kan nggak tahu. Langsung bilang, hebat kamu, bagus kamu. Ya, padahal kita nggak ngerti itu siapa yang ngerjakan. Tanyalah, komunikasi. Tanyalah prosesnya gimana. Jangan sampai dipaksa orang tua dan akhirnya melakukannya dengan kepaksaan. Ya, tapi yang kemudian selanjutnya perlunya dukungan. Orang tua perlu apa? Dukungan guru. Guru sering ajak, kalau orang tua masalahnya banyak. Sudah ada beban 2 bulan, anaknya di rumah terus. Anaknya juga perlunya tadi adakan dukungan guru. Dukungan apa yang tuh? Mungkin datang juga diajak berdoa, mungkin sekali-sekali mungkin lewat telepon. Setiap keluarga itu memang kadang perlunya dukungan dari guru. Nah, itulah pelayanan kita, parenting, pelayanan, pembelajar ya selama ini. Ya, jadi pernahkah itu dilakukan? Ya, ajak mungkin pas ada masalah, stres menghadapi anak-anak, dan kemudian perlunya ada tadi komunikasi. Yang selanjutnya perlunya ada tadi bicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati pasti ya face to face ya, lewat telepon, lewat japri. Mungkin kita melihat orang tua yang banyak. Ya silakan bagaimana caranya bicara dari hati ke hati. Jadi perlunya tadi pelayanan guru memang banyak hal sekali ya yang kita harus lakukan.
Dan selanjutnya ya kita beri ke anak itu kebebasan. Jangan menekan anak, jangan membuat standar anak harus memberikan laporan-laporan yang harus terus diberikan kepada orang, menjadi laporan perkembangan anak. Tapi semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan baik.